Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Handosi Sigede Sudarmanto BSc MKes selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati MBiomed selaku dosen penguji 2 sekaligus dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Ido Bagus Oko Suyase SSI MSI selaku dosen penguji 3. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Widianti dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran kadar trigliserida pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Poin yang kedua yaitu kajian pustaka, poin yang ketiga yaitu kerangka konsep penelitian, dan poin yang keempat adalah metode penelitian. Baik, langsung saja saya akan membahas poin yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Hipertensi adalah penyakit dengan multifaktor. Secara umum, faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi adalah umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, obesitas, dan diabetes mellitus. Faktor risiko hipertensi yaitu obesitas abdomen, kadar high density lipoprotein, dan kadar trigliserida. Salah satu faktor risiko hipertensi adalah peningkatan kadar trigliserida. Peningkatan kadar trigliserida yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan viskositas darah. Data di bagian subrekam medis poli penyakit dalam Rumah Sakit Bangli menunjukkan bahwa jumlah pasien hipertensi yang dirawat inap dari bulan Februari sampai Desember di tahun 2017 sebanyak 135 orang pasien umum dan 679 orang pasien dengan JKN BPJS. Dari uraian latar belakang tadi, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran trigliserida terhadap penyakit hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Adapun rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimana gambaran kadar trigliserida pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar trigliserida pada penderita hipertensi di RSUD Bangli. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat merokok. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kadar trigliserida pada penderita hipertensi. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar trigliserida berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat merokok pada penderita hipertensi. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan acuan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam pencegahan hipertensi. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang gambaran kadar trigliserida pada penderita hipertensi. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Poin yang kedua yaitu kajian pustaka. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan seseorang ketika mengalami peningkatan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mmHg. Tekanan berlebihan ini mengakibatkan volume darah meningkat dan saluran darah menyempit sehingga jantung memompa lebih keras. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Gejala hipertensi sangat bervariasi. Pada sebagian penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala atau tanpa gejala. Tapi pada sebagian orang, dapat mengalami keluhan ringan seperti pusing-pusing, sakit kepala, tegang-tegang di belakang leher, sesak nafas, dan kelelahan bila melakukan aktivitas. Bahkan ada yang langsung terjadi serangan stroke atau gagal jantung. Diagnosis hipertensi. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi jika pemeriksaan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mmHg. Setelah 2 kali pengukuran pada kunjungan yang berbeda, pengukuran tekanan darah dilakukan dalam keadaan istirahat dengan selang waktu 5 menit. Yang selanjutnya yaitu definisi trigliserida. Trigliserida adalah ester yang diturunkan dari gliserol dan 3 asam lemak. Trigliserida merupakan unsur pokok dari lemak tubuh pada manusia.
Fungsi utama trigliserida bagi tubuh adalah sebagai zat energi. Lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim di fase dalam sel lemak akan memecah gliserol dan asam lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah. Adapun klasifikasi trigliserida menurut Biosistem 2011 yaitu normal apabila kadar trigliserida di bawah 150 mg per dl. Batas tinggi apabila kadar trigliserida mencapai 150 sampai 199 mg per dl. Tinggi apabila kadar trigliserida mencapai 200 sampai 499 mg per dl. Adapun hubungan kadar trigliserida dengan tekanan darah yaitu peningkatan kadar trigliserida menyebabkan peningkatan viskositas darah yang berdampak terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah sehingga jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah yang efeknya akan terjadi peningkatan tekanan darah. Pada umumnya, orang dengan tekanan darah tinggi akan menunjukkan kecenderungan kadar trigliserida dan profil lemak meningkat. Namun, tidak selamanya tekanan darah tinggi diikuti dengan kadar trigliserida yang tinggi dalam darah akan menyebabkan timbunan atau flak pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan anthromatoeus flaccus. Poin yang ketiga yaitu kerangka konsep penelitian. Ada beberapa faktor yang memicu adanya trigliserida seperti umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, serta riwayat merokok. Pada umumnya, orang dengan tekanan darah tinggi akan menunjukkan kecenderungan kadar trigliserida dan profil lemak meningkat, sehingga memiliki resiko terjadinya penyempitan pembuluh darah, stroke, dan gagal jantung. Pada kerangka konsep, peneliti melakukan penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat merokok yang memicu kadar trigliserida pada penderita hipertensi. Variabel-variabel tersebut akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel, yaitu kadar trigliserida pada penderita hipertensi. Poin yang keempat yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif pendekatan cross-seksional. Cross-seksional merupakan jenis penelitian yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada saat yang sama. Penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana gambaran trigliserida pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Tempat penelitian yaitu bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 99X Bangli. Waktu penelitian yang akan dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2021. Populasi dari penelitian ini adalah semua pasien yang melakukan pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan trigliserida di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Cara pengambilan sampel adalah menggunakan teknik random sampling sederhana. Adapun teknik random sampling sederhana yaitu pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel yaitu yang pertama ada kriteria inklusi. Pasien hipertensi rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang tercatat lengkap di medical record pasien. Kemudian pasien dengan umur lebih dari 30 tahun. Yang kedua yaitu kriteria eksklusi yang dimana kemungkinan data rekam medik tidak lengkap. Jumlah dan besar sampel. Menurut data rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, dari bulan Januari sampai Desember 2020, jumlah penderita hipertensi sebanyak 366 orang. Dari populasi tersebut, peneliti hanya mengambil 10% sampel dari 366 orang tersebut. Dari perhitungan yang dilakukan, yaitu didapatkan sampel yang akan digunakan yaitu sebanyak 36 orang penderita hipertensi. Jenis data yang dikumpulkan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lainnya, di mana yang dimaksud data sekunder adalah penelitian ini adalah data penderita hipertensi yang diambil dari rekam medik pasien.
Data-data yang dikumpulkan dari hasil observasi diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara tabulasi data atau disajikan dalam tabel dengan diberikan narasi. Adapun alur dari penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, penelusuran rekam medis, kemudian pencatatan data seperti umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat merokok, kadar hipertensi, dan kadar trigliserida pada penderita hipertensi tersebut. Kemudian data diolah menggunakan pengolahan data, tabulasi data, dan dengan diberikan narasi. Kemudian setelah data diolah, kemudian data dianalisis menggunakan analisis data deskriptif. Setelah itu, penyusunan laporan. Adapun instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu yang pertama alat tulis yang digunakan untuk mencatat data, kemudian rekam medis dan bukti tindakan, kemudian kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan pengambilan sampel. Kemudian teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari data rekam medis diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kadar trigliserida terhadap penderita hipertensi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada penguji.